Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang psikologi industri dan organisasi yang beranggotakan Bella Kanaya, Dinda Yendra, Khaira Tunisa, Pamela Felita Yasri, dan Ziva Yudianurul. Perkenalkan, nama saya Dinda Yendra. Saya akan menjelaskan tentang pengertian psikologi industri dan organisasi. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa, proses mental, dan perilaku. Industri adalah tempat produksi bahan mentah menjadi bahan jadi. Organisasi adalah kelompok atau perkumpulan yang terdiri dari 2 sampai lebih orang yang memiliki satu tujuan yang sama. Jadi, psikologi industri dan organisasi adalah cabang psikologi yang menerapkan teori tentang perilaku proses mental dan prinsip psikologi ke industri dan organisasi yang berorientasi pada sistem kegiatan yang terkoordinasi dalam sebuah kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Pamela akan melanjutkan tentang sejarah psikologi industri dan organisasi. Berawal dari penerapan metode ilmiah di tempat kerja oleh seorang insinyur. Manajemen ilmiah memiliki filosofi bahwa pekerja adalah mesin yang bekerja dengan baik dan menentukan metode yang paling efisien untuk melakukan semua tugas yang berhubungan dengan pekerjaan. Salah satu pelopor ini adalah Frederick Winslow Taylor. Berikut panduan yang ia keluarkan. Yang pertama, pekerjaan harus dianalisis dengan seksama untuk mengidentifikasi cara yang paling optimal mengenai bagaimana melakukan pekerjaan tersebut. Yang kedua, pekerja harus direkrut berdasarkan karakteristik yang diasosiasikan dengan keberhasilan suatu tugas. Yang ketiga, pekerja harus dilatih mengenai pekerjaan yang akan mereka kerjakan. Yang keempat, pekerja harus diberi imbalan atas produktivitasnya untuk mendorong tingkat kinerja yang tinggi. Seiring berjalannya waktu dan dimulainya Perang Dunia Pertama pada tahun 1914, para psikolog memainkan peran yang lebih besar lagi dalam penerapan ilmu pengetahuan di tempat kerja, yaitu dalam perekrutan dan seleksi baru untuk bidang militer. Yang pertama, ergonomi adalah faktor manusia di mana adanya perpaduan antara teknik dan psikologi. Ergonomi lahir pada masa Perang Dunia Kedua ketika militer menaruh perhatian yang besar mengenai bagaimana cara merancang pesawat jet dengan kendali yang efisien dan aman. Bidang ergonomi adalah asal mula istilah psikologi terapan, karena mereka yang melakukan hal ini selama perang adalah mereka yang pertama kali menerapkan prinsip-prinsip penelitian psikologis di lingkungan kerja. Yang kedua, penelitian Hawthorne adalah diawali dengan meneliti pengaruh penerangan terhadap kinerja, lalu penelitian selanjutnya adalah sekelompok pekerja dipilih untuk bekerja tanpa adanya penyelia resmi. Benar-benar di bawah para peneliti. Penelitian ini menghasilkan istilah efek Hawthorne, yaitu kecenderungan individu menunjukkan kinerja lebih baik hanya karena diperhatikan dan dibuat merasa penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ziva Yudianurul. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan ruang lingkup psikologi industri dan organisasi. Perbedaan ruang lingkup psikologi industri dan organisasi dengan program manajemen sumber daya manusia atau program bisnis lainnya. Yang pertama, psikologi industri dan organisasi lebih mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sumber daya manusia dalam organisasi. Yang kedua, aspek-aspek yang lebih potensi yang terus-menerus berkembang dalam organisasi seperti melatih potensi sumber daya manusia agar lebih berprestasi dan produktif, mengelola frustasi, konflik, dan stres. Yang ketiga, memotivasi karyawan agar lebih produktif. Yang keempat, membina hubungan komunikasi antar atasan dengan bawahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Kanaya dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan tentang bidang psikologi
industri dan organisasi memiliki 4 cabang pendekanan. Yang pertama adalah analisis pekerjaan dan evaluasi pekerjaan, di mana di sini untuk mengatur dan menggambarkan tugas-tugas yang berkaitan dengan suatu pekerjaan dan menentukan nilai moneternya. Dalam analisis terdapat 2 elemen, yaitu uraian tentang jabatan dan juga persyaratan tentang jabatan atau pekerjaannya. Di sini uraian tentang pekerjaan tersebut berisi tentang catatan yang sistematis tentang tugas dan tanggung jawab suatu jabatan tertentu yang ditulis berdasarkan fakta-fakta yang ada. Yang kedua adalah persyaratan pekerjaan. Di sini berisi tentang persyaratan yang dibutuhkan untuk memenuhi kriteria dari jabatan atau pekerjaan tersebut, di mana biasanya akan meliputi pendidikan, latihan atau pengalaman kerja, pengetahuan dan keterampilan, fisik dan mental, umur dan jenis kelamin. Nah, yang kedua adalah seleksi pegawai, yaitu mencocokkan orang yang terbaik untuk setiap pekerjaan. Di mana di sini untuk mendapatkan pekerja terbaik, mereka harus melewati tahap-tahapan dalam seleksi pegawai. Yang pertama adalah dilakukannya seleksi surat-surat lamaran. Di sini para pelamar akan membuat surat lamaran yang akan dikirimkan ke perusahaan yang dituju. Di situ staf bagian sumber daya akan melakukan seleksi surat-surat lamaran. Nah, yang kedua, mereka harus melewati tahapan wawancara awal. Di sini mereka akan diwawancara oleh staf di sana. Nah, yang ketiga, mereka harus melakukan ujian, psikotes, dan wawancara tingkat 2. Di sini mereka harus melakukan ujian tertulis tentang pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilamar. Lalu adanya psikotes untuk dievaluasi secara psikologis. Nah, mereka akan diwawancarai lagi oleh pimpinan unit kerja yang memerlukan tenaganya. Lalu ada tahapan penilaian akhir. Di sini untuk dinilai keseluruhan sampai diambil keputusan akhir calon mana yang akan diterima dan mana yang akan ditolak. Lalu adanya pemberitahuan dan melakukan wawancara tingkat akhir, di mana di sini sudah dipastikan mana yang akan tersisa untuk melewati wawancara akhir. Dan tahap yang paling akhir adalah penerimaan dari pegawai tadi. Nah, selanjutnya adalah pelatihan, di mana di sini untuk melatih pegawai baru mengenai detail suatu posisi. Di sini perusahaan biasanya mengadakan pelatihan untuk mereka karyawan baru untuk lebih mengetahui posisi mereka, lebih tahu tentang pekerjaan mereka, dan menuntun mereka untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Yang terakhir adalah penilaian kinerja. Di sini untuk mengevaluasi apakah seseorang bekerja dengan baik pada bagian ini, kita akan menjelajahi setiap dimensi dari bidang ini. Jadi penilaian kerja itu untuk mengevaluasi tentang bagaimana seseorang bekerja, apakah mereka melakukannya dengan baik atau mereka kurang dalam suatu pekerjaan itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairatul Nisa. Saya akan menjelaskan kesimpulan tentang psikologi industri. Yaitu kesimpulannya tidak dapat dipungkiri bahwa psikologi industri dan organisasi tidak bisa terlepas dari cabang psikologi yang lain, di mana yang paling inti adalah psikologi sosial.
Jika kita lihat kajian-kajian dari psikologi industri dan organisasi banyak menggunakan teori psikologi sosial seperti teori Medan dan Lewin contohnya. Beberapa cabang lain juga memiliki kontribusi, contohnya dalam kajian individu dan mengelola konflik di tempat kerja. Psikologi industri dan organisasi juga akan belajar banyak dari psikologi klinis. Begitu pula juga terkait dengan psikologi pendidikan dan perkembangan, di mana dalam memberikan pelatihan, maka kita juga mempertimbangkan aspek-aspek belajar pada orang dewasa.